Oke teman-teman, selamat datang, selamat berkunjung kembali di channel Sobat Yes. Kali ini teman-teman saya akan membahas mengenai peraturan terbaru dari aplikasi Batu Vulkanik. Ini wajib teman-teman harus tahu dan pahami. Kalaupun sudah dituliskan, kalaupun sudah disampaikan di dalam, tetapi teman-teman masih kurang paham, ini wajib ditonton dan teman wajib tahu aturan seperti ini supaya teman-teman tidak merasa dirugikan, teman-teman tidak salah arah. Dengan itu silakan saksikan terus dan simak betul-betul apa yang saya sampaikan. Baik, jadi sejak tanggal 3 Februari 2021, teman-teman mungkin sudah tahu pengumuman di dalam grup dan masih banyak yang kurang paham ketika disampaikan oleh admin-adminnya. Masih ada saja dan bahkan banyak yang belum mengetahui kenapa tidak terlalu aktif di dalam grup. Inilah risikonya. Makanya sebenarnya sering kami sampaikan bahwa grup itu penting, silakan dilihat, pengumuman itu dilihat, dan kemudian ini juga fungsinya upline. Jadi upline harus meneruskan ke downline-nya, ke membernya semua. Nah, jadi bagi teman-teman seluruh member Batu Vulkanik yang punya member, Anda harus menyampaikan itu ke mereka. Dan kemudian intinya selalu saya buat video tentang apapun itu. Dari awal saya selalu buat ya, baik pelanggaran peraturan, supaya aku tidak dibekukan, supaya aku tidak di-banned, sudah saya sampaikan semua di channel saya. Dan kemudian di deskripsi saya sudah berikan link grup. Jadi teman-teman wajib masuk dalam grup. Dan bahkan ketika teman-teman ini meminta ini dan itu, saya selalu komen dan mengatakan bahwa di dalam grup deskripsi ada link grup, jadi silakan masuk. Baik, tanpa basa-basi kita langsung masuk ke peraturan. Kenapa? Karena peraturan baru ini, pertukaran koin itu dari hasil pertukaran ketika kita top up dalam satu periode itu kan tinggal 10 lagi. Nah, jadi teman-teman harus simak betul, harus pahami apa yang saya sampaikan. Jangan salah arti dan jangan salah mengerti, jangan keras kepala, karena risikonya untuk Anda sendiri. Oke, saya harap simak betul apa yang saya sampaikan. Baik, pertama, mulai tanggal 3 tinggal pertukaran koin dari hasil koin yang diputar per periode tinggal 10. Ini semua akumulasi. Mau paket keanggotaan manapun yang teman ambil tetap 10 dihitung. Contoh, misalnya teman-teman VIP 1 ngambil 5, berarti udah 5 loh. Keanggotaan 1 ambil 3, berarti udah 8. Keanggotaan 2 berarti udah 10. Maka teman-teman harus menunggu paket ini dulu, paket misi ini dulu habis satu persatu boleh gantikan, misalnya tinggal 8 atau tinggal 9, kita lagi kita memenuhi koinnya, atau tunggu dulu semua habis baru sekaligus mainkan. Nah, itu juga bisa. Nah, jadi pertukaran itu yang bagaimana? Ini perhatikan, saya bilang lagi, pertukaran yang
berlaku untuk hasil dari yang teman-teman top up. Kita dapat nih misalnya poin per hari ini sekarang yang 10 kali. Oke. Nah, jadi apakah nilai top up saya, paket misi saya ketika saya top up, apakah itu dihitung juga dalam 10? Ya. Itu yang dicangkan. Ya. Misalnya, contoh kita main ke paket yang kecil aja. Contoh teman-teman, top up 2 juta. Contoh ini ya, diperhatikan dan disimak. Contoh 2 juta. Artinya teman-teman ambil paket yang keanggotaan 1, contoh yang 400.000. Artinya teman-teman ambil 5. Ambil 5 nih. Ambil 5. Nah, 5 ini tidak terhitung ke 10-nya. Misalnya teman-teman tukar keanggotaan 1. Keanggotaan 1 peluangnya berapa? Peluangnya kalau misalnya nggak mau ngambil VIP 1, berarti peluangnya teman-teman bisa tukar 10 kali. Itu dia maksudnya. Nah, jadi kalau misalnya itu kan kalau untuk VIP 1 agak keanggotaan 1 agak lama. Jadi misalnya teman-teman ambil VIP 1. VIP 1 kan 5. Kan udah 5 nih. Nah, berarti peluang teman-teman tinggal 5 lagi. Mana teman-teman yang ambil? Misalnya teman-teman ambil yang keanggotaan nomor 1 5 kali. Jadi udah 10 kali. Nah, jadi tunggu dulu yang 10 ini berkurang. Nah, teman-teman berpikir, itu gimana perhitungannya gini-gini, gimana bisa ya tersistem? Itu kan gampang sih. Ada yang bertanya sama saya, nah dari mana tahu hitungan kalau itu yang saya top up? Nah, emang nggak terdata yang kamu top up berapa? Dan hari itu juga berapa misi yang teman-teman ambil, paket misi yang teman-teman ambil kan tercatat di hari itu, di tanggal itu. Tinggal searching tanggalnya, tinggal berikan nama, udah nampak semua kapan top up, kapan ininya. Ya itu. Baik, kalau kita buat sistem nanti ketika ketahuan lebih, maka itu tersistem. Ketika WD nampak, jadi jangan dicoba-coba. Nah, teman-teman juga banyak mengatakan, apakah ini berarti saya udah ambil 10, contohnya udah ambil 10 nih, jadi saya mainnya gini, saya tarik baru saya top up lagi. Itu rugi, teman-teman, rugi ya. Kalau bisa sekaligus aja yang pertama ya, kalau ada modal ya udah, atau tunggu dulu bulan depan, atau dari hasil silakan ambil. Nah, jadi itulah gambaran pertukaran koin ini, supaya teman-teman memahami. Jangan salah mengartikan, jangan salah maknai, jangan keras kepala. Lagi kalau keras kepala nggak boleh. Kenapa kita timbulkan aturan ini? Ini demi keamanan perusahaan kita. Banyak yang melakukan pertukaran koin. Coba bayangkan, dari mana diambil memenuhi hasil itu, dibayar itu oleh perusahaan. Sekarang makin terbukti perusahaan membayar, terbukti perusahaan jelas membayar. Pasti orang pada mau semua dong top up. Bahkan dia mau tukar terus koinnya itu. Nah, tukar terus. Sementara penghasilan kita yang kita hitung dari pendapatan aplikasi tidak imbang dengan yang dibayar kepada member, kan? Anda mau pilih apa? Teman-teman mau pilih apa? Mau pilih panjang umur aplikasi perusahaan atau mentok perusahaan? Ya, saya sih lebih suka memilih perusahaan panjang umur. Kalaupun saya katakan, ya saya beritahukan kepada teman-teman semua, saya pun dapat di sini 2 juta sampai 5 juta contohnya. Kalau 2 juta udah lumayan loh, hanya nonton 5 menit per hari. Ya. Apakah ada yang memberikan itu ke kita? Contohnya perusahaan ini nanti akan, misalnya berarti kan membatasi nih pendapatan kita. Saya rasa kalau dikasih pun 3 juta hanya menonton 5 menit per hari, itu nggak kecil.
itu besar. Mana ada aplikasi lain seperti itu yang bayar seperti itu ke kita gitu loh. Kita jelas-jelas karena memang bukan money game. Uang ini nggak diputar, nggak dimainkan, dan nggak ada level ke bawah, nggak ada itu. Nah itu dia, makanya ini timbul peraturan. Jangan banyak yang kecewa ya, jangan banyak mengatakan ternyata begini begono. Teman-teman harus pahami, kita itu jelas real ya. Kalau teman-teman mau perbanyak pendapatan ya itu top up besar ya, kemudian ya ajak teman-temanmu untuk bisa berpenghasilan gitu loh. Kalau kita ajak mereka untuk berpenghasilan, untuk mendapatkan uang di aplikasi ini seperti yang kita rasakan, itu tidak salah gitu loh. Jadi 5% lumayan loh. Kalau dapat 10.000 satu orang, 10.000 satu orang, ada 50 orang kan udah lumayan 500.000. Kalau 500.000 satu bulan, siapa yang kasih? Ya. Jadi untuk teman-teman juga selalu memperhatikan ya. Itu gampang, perhitungannya itu kan gampang. Tinggal teman-teman lihat pada awalnya berapa yang teman-teman dapat ambil. Contohnya pertama kali saya ambil paket keanggotaan 2, waktu top up langsung berarti 5 juta 2. Ini ada 2, berarti untuk pertukaran selanjutnya teman-teman tinggal hitung. Di pusat member kan nampak berapa yang kita ambil. Keanggotaan 1 berapa, keanggotaan 2 berapa, keanggotaan 3 berapa, VIP 1 berapa. Kalau VIP 2 kan udah banyak sekali dan harus refer baru bisa diambil. Berikut untuk pemain besar, misalnya yang minimal 2,5 juta ya. Jadi artinya teman-teman jangan main lagi ke VIP 1. Kenapa? Karena kita akan terkunci nanti di sini perputarannya kalau kita mainkan yang VIP 1. Perhatikan itu. Nah, jadi biarkanlah VIP 1 ini dimanfaatkan oleh teman-teman kita yang misalnya nggak punya modal, yang punya modal hanya 400.000, yang punya modal hanya 100.000. Biarkanlah mereka memanfaatkan yang VIP 1 ini. Kita jangan rakus gitu loh ya. Saya berharapnya seperti itu sih untuk pemain, apalagi pemain yang 10 juta yang misalnya top up 10 juta. Kalau teman-teman masih main di VIP 1 rugi di mana? Rugi di pertukaran koin, pertukaran misi keanggotaan ya. Itu yang saya harapkan. Jadi biarkan, sekali lagi saya katakan, biarkan VIP 1 itu dimanfaatkan oleh teman-teman yang main gratisan, yang main top up 100.000, yang main top up 400.000. Kalau kita yang udah 2 juta, mulai 2 juta, 2 juta mulai 2 juta mendapatkan, kita akan top up. Nah, jadi kita main keanggotaan 1 supaya kita nggak terlena dengan misinya ini tadi, pertukaran koinnya ini, ya gitu ya. Itu saya camkan kembali sekali lagi bahwa pertukaran koin dari hasil yang bukan top up telah hanya 10 kali. Artinya bagaimana kalau saya bulan ini top up, nah bulan berikutnya tidak top up? Tentu pasti dan pasti jumlah pertukaran koin teman-teman hanya bisa 10 semua. Terserah mau paket apapun, keanggotaan 1, keanggotaan 2, keanggotaan 3 lah, hanya 10 nih. Ingat. Kemudian yang dinamakan dibekukan itu bukan akunnya, bukan di banned akun teman-teman, bukan ya. Jadi makanya itu setiap itu disimak, dipahami betul-betul supaya mengerti. Kalau tidak dipahami, sekedar dibaca, mau bagaimana ngerti? Nah, jadi dipahami di situ. Kalau sudah lebih teman-teman ambil, maka yang berhak yang dibayarkan adalah hanya 10. Sementara yang lebihnya itu tunggu dulu sampai selesai itu. Artinya teman-teman nggak bisa lakukan apa-apa, nggak bisa top up, nggak bisa melakukan pertukaran setelah habis yang 10 ini. Ini sudah habis dulu itu yang dibayarkan. Jadi tunggu dulu, ini itu hukumannya.
Jadi jalankan dulu misi itu, habiskan dulu itu. Baru teman-teman bisa melakukan transaksi. Gitu loh. Baru bisa melakukan pertukaran koin lagi. Nah, bagaimana kalau seandainya teman-teman berulang kali melakukan hal ini? Nah, ayo. Akunnya akan di-banned langsung. Ingat itu. 3 kali akunnya langsung di-banned. Ya, jangan main-main. Kita harus tetap peraturan. Jangan sampai merugikan perusahaan. Kita harus bermain jujur, jangan curang. Oke, demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan harapan saya, semoga teman-teman mengerti apa yang saya sampaikan. Terima kasih, salam dari saya kembali. Sobatku pasti yes!